Selamat pagi, Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersyukur pada Tuhan jika pagi hari ini Tuhan masih berikan kita kehidupan sehingga kita boleh berada bersama untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Dalam rasa syukur yang besar, mari kita berdiri, kita mulai ibadah kita menyanyikan PKJ 2. Kita nyanyikan PKJ 2 bersama-sama. Pertolongan bagi kita ialah di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya atas kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagian firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Firman Tuhan berkata, "Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri." Demikianlah nas pembimbing. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan menyanyikan PKJ 127 bait 4. Jadilah untuk adik kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk kita mengaku dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenanan-Mu yang membuat kami ada sebagaimana kami ada hari ini, menikmati kehidupan di hari yang baru, menikmati persekutuan sebagai orang-orang yang percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang banyak menyimpang dari kehendak-Mu, Engkau tetap menyatakan kemurahan-Mu, menyatakan kasih-Mu yang besar pada kami. Karena itu saat ini Tuhan, dengan malu kami mengaku Tuhan, kami sudah bersalah di hadapan-Mu. Hidup yang Engkau beri tidak selalu kami isi dengan apa yang baik dan benar. Kami justru menjadi orang-orang yang menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami terus-menerus. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Baharuilah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memaknai kasih-Mu pada kami dengan baik, sehingga pada akhirnya hidup kami ini kami persembahkan hanya untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu kami masih memiliki kelemahan demi kelemahan. Kedagingan kami masih begitu kuat. Tapi saat ini, kami mau beri diri kami Tuhan untuk dituntun oleh Tuhan sendiri. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan setiap berkat dari Tuhan, terutama kehidupan ini, dengan terus ada dan memelihara dosa. Lihat
Lihatlah kami satu persatu saat ini Tuhan. Lihatlah hati kami, kesungguhan kami untuk mau berbenah diri dalam segala sisi. Untuk kami berkenan kepadamu Tuhan. Lepaskanlah pengampunan-Mu bagi kami Tuhan, menurut rahmat-Mu yang besar. Karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah hidup itu, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang yang mengaku dosa dengan sungguh-sungguh dan mau hidup di dalam pertobatan, maka ia akan diampuni oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan berita anugerahnya bagi kita dalam Yesaya 53 ayat 5 hingga ayat 7. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Inilah yang merupakan penegasan bahwa Allah mengasihi kita. Ia rela menjadi manusia, menanggung derita hanya untuk menyelamatkan kita. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi berita anugerah ini dengan menyanyikan NKB 19 bait 1 dan 2. Dalam lautan yang gelap terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku. Setelah kita diampuni oleh Tuhan, kepada kita diberikan petunjuk hidup baru dari 1 Petrus pasal 5 ayat 2 hingga ayat 4. Kita akan baca firman Tuhan dengan bergantian. Saya akan baca ayat yang genap, bernomor genap. Bapak, Ibu, Saudara membaca ayat bernomor ganjil. Mari kita membacanya sambil berdiri. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat 15 sampai ayat 19. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami sudah mempersiapkan diri kami untuk belajar bersama dalam proses perenungan firman yang akan terjadi. Tuhan, berkati kami semua, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami memahami firman-Mu, dan kami berkomitmen untuk melakukannya. Roh Kudus, berkuasalah pada kami, sehingga seluruh keberadaan kami hanya tertuju kepada firman-Mu saja. Kami serahkan seluruh proses pemberitaan firman dan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 saya akan bacakan untuk kita. Mari kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Gembalakanlah domba-domba. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah setiap kita yang bersedia untuk mendengar firman, terlebih memeliharanya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu, apa kabar? Baik. Majelis yang kencang, jemaat baik kok? Baik. Puji Tuhan. Ya, akhirnya setelah sekian purnama kita bisa bertemu lagi di sini lewat momen pertukaran pelayan Klasis Payeti. Dari waktu mekar kayaknya itu terakhir, baru ini lagi saya datang ke sini. Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat kami syukuri karena tidak hanya pimpin ibadah, tapi ini menjadi momentum di mana kita bisa saling mengunjungi satu dengan yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara, masih ingat nama saya? Jadi saya paling kencang. Jemaat jangan-jangan sudah lupa ya? Oh, puji Tuhan kau masih ingat. Jangan sampai situ sudah lupa dengan kita ini induk ya. Tetap kita jadi bagian ya prehowar juga. Kita anak dengan mama ini. Induk mamanya, prehowar anaknya. Jadi mau tidak mau kita tetap terhubung walau sudah mandiri. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, setelah kebangkitan Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dan penampakan Yesus, Bapak Ibu, masih kita rayakan sampai dengan ini, sehingga pembahasan kita pun adalah tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid. Menjadi pertanyaan memang, kenapa Yesus merasa perlu untuk menampakkan diri kepada para murid? Kenapa tidak selesai bangkit langsung saja naik ke sorga? Kenapa harus ada itu proses penampakan? Kita harus pahami Bapak Ibu bahwa Yesus dengan sengaja menunjukkan dirinya yang sudah bangkit itu dan berbicara kepada para murid-muridnya untuk meyakinkan mereka bahwa benar ia sudah bangkit. Penampakan Tuhan Yesus kepada para murid merupakan kesempatan yang Yesus sengaja gunakan untuk membangun kembali iman para murid yang sempat hancur ketika menyaksikan Tuhan mereka, guru mereka harus disiksa bahkan mati. Dan penampakan ini pula berguna untuk mempersiapkan para murid dalam tugas besar yang Yesus mau berikan, yakni untuk mereka menjadi saksi-saksi Kristus di dunia. Dalam salah satu penampakan Tuhan Yesus kepada murid-murid, Yohanes menceritakan sebuah keadaan di mana waktu itu murid-murid tengah mencari ikan. Mereka adalah nelayan, sehingga memang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup ya mereka tidak punya kerja lain. Mereka kembali kepada pekerjaan lamanya sebagai nelayan. Tetapi kembali terulang seperti yang sebelumnya pernah terjadi, mereka tidak dapat ikan setelah semalam-malaman mereka mencari ikan itu. Barulah kemudian atas petunjuk Tuhan Yesus mereka bisa menangkap ikan dengan menebar jala tepat seperti yang Yesus arahkan. Mereka menangkap ikan yang banyak dan dari sana Yesus mengingatkan mereka kembali bahwa ia adalah Yesus, guru mereka yang mengasihi mereka sama seperti sebelumnya ketika mereka menyaksikan dia masih sehat, bugar, sehat dan kemudian melakukan aktivitas pelayanan. Namun ada yang berbeda kali ini dari semua penampakan Kristus. Benar bahwa Yesus menampakkan diri secara umum kepada para murid. Tetapi dalam bacaan kita, Yesus menampakkan diri lalu bercakap-cakap secara personal dengan Petrus. Simon Petrus atau Simon anak Yohanes Yesus katakan. Jadi di sini kita melihat ada dua sisi di mana Yesus tidak hanya peduli tentang persekutuan murid-muridnya dengan cara menampakkan diri pada mereka, menguatkan mereka secara komunal, tetapi ia juga peduli dengan kondisi personal, individu murid-muridnya, terutama Petrus. Petrus, kita
tahu menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali waktu itu. Setelah dia menyangkal Tuhan Yesus, dia sadar bahwa dia sudah bersalah. Dan rasa bersalah itu tidak hilang begitu saja Bapak Ibu. Walaupun dia sudah melihat Yesus itu sudah bangkit, rasa bersalah karena sudah menyangkal Yesus itu masih menghantui pikiran dan hati seorang Petrus. Sehingga dalam dia menjalani harinya, tentu ia bergumul dengan itu. Karena dia tahu dia yang paling semangat jawab kalau Yesus tanya apa-apa. Dia yang bahkan katakan dia bersedia mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi faktanya apa? Dia yang pertama kali menyangkal Tuhan Yesus. Rasa malu, rasa sesal, semua itu menjadi satu dalam dirinya. Keadaan ini diketahui Yesus Bapak Ibu. Sehingga kenapa sampai akhirnya Yesus harus melakukan percakapan secara pribadi dengan Petrus, karena Yesus mau memulihkan Petrus. Yesus mau supaya Petrus itu selesai sudah dengan pergumulan pribadinya. Dan ia kembali menjadi pribadi yang semangat, pribadi yang juga punya komitmen untuk melayani Kristus. Kenapa juga Petrus perlu dipulihkan Bapak Ibu? Karena memang Petrus ini kan orangnya vokal sekali, dan dia orang yang sangat punya pengaruh besar di antara murid-murid yang lain. Dan memang Tuhan Yesus mau pakai dia sebagai penyuaranya, sebagai saksinya, untuk menyatakan kabar baik itu kepada seluruh umat manusia. Dan Yesus tahu kalau ia memberikan tugas pada Petrus, lantas Petrusnya belum pulih, maka tugas sebagai saksi itu tidak bisa dilakukan dengan baik dan maksimal. Bagaimana Petrus bisa menjadi saksi sedangkan dirinya sendiri belum berada dalam kondisi hati yang lega, yang juga tenang? Ia masih kalut dengan segala perilaku dia di masa lalu. Jadi Bapak Ibu, Yesus kemudian bertanya kepada Petrus. Proses pemulihan yang Yesus lakukan untuk Petrus ini ia lakukan pelan-pelan. Waktu Yesus bercakap-cakap dengan Petrus, Yesus tidak langsung bilang, "Kenapa kau menyangkal saya waktu itu?" Tidak Bapak Ibu. Tetapi dengan penuh kasih, ia menuntun Petrus bahwa Petrus adalah orang yang juga dikasihi Kristus, dan pengorbanan Kristus adalah untuknya juga. Keselamatan yang Yesus bawa adalah miliknya juga. Yesus memulai dengan bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Tuhan Yesus ulang pertanyaan itu sampai 3 kali. Tapi ada yang menarik Bapak Ibu, pertanyaan Tuhan Yesus ini kalau kita telusuri punya perbedaan. Pada pertanyaan pertama dan kedua, ketika Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Kata mengasihi yang Yesus pakai di situ adalah agape. Kasih agape itu kasih yang rela berkorban, kasih yang total, kasih seperti yang Kristus tunjukkan. Jadi ketika Yesus tanya ke Petrus, Yesus bilang, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" dengan kasih agape itu. Dan jawab Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Di sini Bapak Ibu, Petrus tidak menjawab dengan berkata, "Aku mengasihi," dengan kasih agape itu tidak. Tapi kasih yang dia sebut adalah filia atau phileo, kasih persahabatan. Petrus menjawab Yesus kedua kali, bahkan ketiga kali, dengan kasih yang sama atau dengan kata phileo. Kenapa Petrus tidak berani Bapak Ibu? Dia sadar keberadaan dirinya, dia sadar kelemahannya, sehingga dia tidak berani untuk berkata dia mampu mengasihi Kristus seperti Kristus mengasihinya. Dalam keterbatasan itulah dia memakai phileo atau filia, kasih filia, untuk menyatakan kasihnya pada Yesus. Lalu pada pertanyaan ketiga,
Apa yang Yesus lakukan dalam pengulangan yang ketiga, ketika Yesus bertanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yesus tidak lagi memakai kata kasih agape itu. Yesus tidak lagi berkata atau bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Yesus menurunkan level kasihnya dengan mengikuti apa yang mampu Petrus berikan. Pada pengulangan pertanyaan ketiga, Yesus juga memakai phileo untuk berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih phileo itu, philia itu? Dan disitulah Petrus menjadi sedih. Dia sedih bukan karena apa-apa, Bapak Mama. Dia sedih karena dia menyaksikan, mendengar sendiri betapa Yesus rela menurunkan standarnya demi seorang Petrus. Yesus mengerti Petrus dengan sangat baik, kemampuan Petrus sejauh apa, sehingga Yesus tidak memaksa Petrus untuk juga memiliki kasih agape itu. Namun Bapak Ibu perlu kita ingat juga, bukan karena dengan cerita ini kemudian kita memandang bahwa kasih persahabatan, phileo atau philia itu kita bisa anggap remeh, tidak. Yesus pun menegaskan dalam firman-Nya bahwa untuk kasih philia pun di Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih phileo, seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi di mata Kristus, kasih philia atau kasih persahabatan itu pun berharga, bernilai. Jadi ini yang mau dikatakan kepada kita. Lalu mari kita lihat lagi, ketika Yesus memberikan penugasannya kepada Petrus, sesudah Petrus menjawab betapa ia mengasihi Kristus, Yesus memberikan tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakan domba-dombaku juga menarik Bapak Mama untuk kita perhatikan bersama. Bicara soal gembalakan domba-domba, maksud Yesus di sini bukan hanya beri makan itu domba-domba, tapi dari kata yang dipakai, boskein dan poimanein, ada makna yang lebih dalam. Selain kasih makan itu domba-domba, harus rawat, harus perhatikan kebutuhan dasarnya, harus pimpin, harus lindungi, harus arahkan domba-domba itu. Itu yang terkandung dalam kata gembalakanlah. Sehingga ini adalah sebuah tugas yang tidak mudah memang. Saat Yesus meminta Petrus menggembalakan domba-dombanya atau menggembalakan umatnya, anak-anaknya di bumi ini, Petrus bukan hanya disuruh untuk beritakan firman saja lewat mulutnya, atau sekedar pergi kunjungan selesai lalu pulang. Tetapi yang dia mau adalah agar Petrus secara total memberi diri, memperhatikan bagaimana pertumbuhan domba-domba itu, bagaimana perawatan mereka, bagaimana mereka juga terlindung dari segala hal yang bisa membahayakan domba-domba itu. Dan saat domba-domba itu keliru, sang gembala yang harus mengarahkan ia untuk kembali ke jalan yang benar. Lalu domba, ada dua jenis domba yang disebut di sini. Dua jenis domba, yang pertama adalah arnia atau anak-anak domba. Jadi kalau kita baca begini seolah-olah domba sama semua, tidak. Kalau kita lihat bahasa aslinya itu beda Bapak Mama. Ada arnia, ada juga probata. Arnia itu untuk menyebut anak-anak domba, yang melambangkan bahwa yang harus digembalakan oleh Simon Petrus adalah domba yang masih anak-anak, masih lemah itu, masih sedang bertumbuh dalam iman, yang masih baru, butuh bimbingan. Itu yang pertama harus diperhatikan oleh Petrus sebagai seorang gembala.
Lalu domba yang kedua adalah probata, yakni domba-domba dewasa, yang meskipun dari segi fisik lebih kuat, tetapi tetap harus digembalakan agar tidak tersesat. Jadi dalam konteks ini, yang dinyatakan oleh Yesus Kristus adalah ketika Petrus diminta untuk menggembalakan domba-domba Kristus, maka yang harus dia gembalakan itu bukan mereka yang dianggap jarang datang gereja, bukan hanya mereka yang dianggap sedang dalam pergumulan tertentu, tapi yang harus juga diperhatikan dan harus digembalakan mereka juga yang rajin datang gereja. Majelis yang rajin pelayanan pun harus digembalakan terus, supaya jangan salah jalan. Pendeta apakah perlu digembalakan? Perlu, dalam konteks diperhatikan, diawasi pengajarannya, supaya tidak menyesatkan diri sendiri dan orang lain. Sehingga jangan berpikir ketika bicara soal menggembalakan domba-domba atau kawanan domba Allah, itu berarti fokus kita hanya kepada yang lemah atau yang baru menjadi Kristen, atau mungkin yang masih kita bilang marapu. Itu saja yang kita fokuskan untuk kita gembalakan, tidak. Justru yang sudah orang Kristen lama perlu untuk diperhatikan baik-baik. Lamanya dia menjadi Kristen itu kira-kira setara atau selaras dengan kualitas hidupnya sehari-hari atau tidak. Jangan-jangan lama saja jadi Kristen, pelayanannya banyak, tapi dia justru lebih keliru hidupnya dibanding yang lain yang baru-baru. Bicara tentang kaum yang lemah, bicara tentang siapa lagi? Anak-anak. Anak-anak harus digembalakan. Bersyukur sini sudah ada sekolah minggunya, baru-baru kita baru HDS ya di sini. Hari Doa Sedunia Anak sekaligus dengan perayaan Paskah, sehingga memang perhatian kita bukan hanya kepada orang-orang dewasa saja, tapi kepada anak-anak, remaja, bahkan pemuda. Penggembalaan itu atau seorang gembala harus melakukan fungsinya dengan maksimal. Bapak Ibu, ketika menjalankan tugas sebagai gembala, tidak bisa tidak, yang menjadi patron atau teladan kita adalah Yesus Kristus sendiri. Saat Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Ikutlah aku," ia mau berkata bahwa ikutlah caranya Tuhan Yesus, teladan yang Yesus sudah berikan ketika ia menjalankan fungsinya sebagai seorang gembala. Yang tidak hanya senang ketika 99 ekor domba terkumpul, lalu satu hilang dia biarkan, tidak. Satu hilang saja dia pergi, dia cari dan temukan yang hilang itu. Dalam hal ini, Yesus mau katakan bahwa dunia ini boleh menawarkan banyak metode penggembalaan, tetapi ingatlah yang menjadi teladan kita orang-orang Kristen itu hanyalah Tuhan Yesus. Dia teladan yang sejati. Jangan coba cari di mana-mana si pendeta A, pendeta ini, tidak. Lihat Tuhan Yesus. Karena Yesuslah sosok yang bisa kita contoh, yang sempurna itu. Dan Bapak Ibu, ketika Yesus menyerahkan atau meminta Petrus menggembalakan domba-dombanya dengan menekankan pertama pertanyaan mengapa atau apakah engkau mengasihi aku, perihal mengasihi Yesus itu harus ada dalam diri setiap orang yang mau jadi gembala, yang mau melayani Tuhan, yang mau menjadi saksi Tuhan. Kenapa Yesus harus mengawali pertanyaannya, apakah engkau mengasihi aku? Karena kalau dasarnya adalah kasih kepada Allah, maka proses atau tugas menjadi gembala itu akan dilakukan dengan benar, dengan total. Tadi kalau petunjuk hidup baru, ingatkan, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, tetapi ketika kita menjadi gembala, menjadi orang yang diperhatikan, mengarahkan, menolong mereka yang sedang bertumbuh dalam iman atau juga sudah dewasa dalam iman, yang sedang kita lakukan adalah untuk membuktikan betapa besarnya kasih kita kepada Kristus. Jadi kalau sudah punya kasih yang besar pada Tuhan Yesus,
yang kita buat juga pasti bermuara untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kemegahan diri kita. Bukan supaya kita sudah yang paling diakui di jemaat. Tidak, Bapak Ibu. Orang yang seperti itu tandanya dia bukan mengasihi Kristus, atau dasar pelayanannya bukan karena dia mengasihi Tuhan Yesus. Jadi langsung bisa terbaca, Bapak Mama, orang yang haus akan pengakuan, validasi, orang yang haus akan segala keuntungan-keuntungan lain di balik pelayanannya, sudah jelas dia tidak mengasihi Tuhan Yesus. Petrus, dia katakan dia mengasihi Tuhan Yesus, dan benar, Bapak Ibu. Sekalipun di masa lalu dia pernah menyangkal Yesus, tetapi ketika dia sudah melakukan tugas pelayanannya sebagai seorang saksi Kristus, dia benar-benar memberikan seluruh yang ada padanya untuk melayani Tuhan dan sesama. Kita lihat ayat 14. Ayat 14 ini adalah sebuah pemberitahuan sebetulnya dari Yesus kepada Petrus bahwa nanti akhir hidup Petrus akan seperti ini. Petrus akan ditangkap, dia juga akan disalibkan. Jadi ini adalah nubuat sebetulnya yang mau Yesus katakan bahwa walaupun engkau akan melayaniku dengan segenap hati, tapi ingatlah ada penderitaan yang akan menyertai perjalanan pelayananmu. Bahkan sampai akhir hayat engkau akan menderita. Allah atau Yesus Kristus sudah katakan itu duluan. Untuk apa? Untuk Petrus tahu bahwa ketika dia ditugasi menjadi saksi Kristus, ia akan menderita sama seperti Kristus menderita. Dan yang terjadi, Bapak Ibu, dalam pelayanan yang ada, Petrus menerima semua itu dengan ikhlas. Walau dia menderita, walau dia ditolak, sampai pada akhirnya ditangkap, ia tetap setia melayani Kristus. Jadi kalimat dia yang mengatakan bahwa benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Walau kita bilang tadi dia kasih filia atau fileo saja, tapi pada akhirnya menjadi kasih agape. Kenapa? Karena dia memberikan seluruh hidupnya untuk bekerja bagi Tuhan. Kalau Bapak Mama tahu cerita tentang Petrus di akhir hidupnya waktu dia mau disalib, dia tidak mau disalibkan seperti Tuhan Yesus. Dia minta dia disalibkan terbalik, kepalanya di bawah. Kenapa? Dia bilang dia tidak bisa, atau dia tidak mau seperti Kristus karena dia tidak layak untuk mati seperti Kristus. Dia terlalu berdosa. Dia terlalu kurang dalam banyak hal, sehingga kalau dia disalibkan seperti yang Yesus alami, seolah-olah dia sudah menjadi manusia yang sempurna. Itu dalam pemikirannya. Sehingga waktu dia disalib pun, dia lebih suka untuk kepalanya ke bawah, kakinya di atas. Bapak Mama bisa bayangkan saja penderitaannya seperti apa. Dan inilah yang merupakan bahasa kasih Petrus kepada Tuhan Yesus. Dari semua ini, Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari? Panggilan untuk menjadi gembala yang menggembalakan domba-domba Allah adalah panggilan yang diberikan untuk seluruh umat Kristen. Bukan hanya para pendeta, bukan hanya vikaris guru Injil, penetua diaken, tapi seluruh jemaat dipanggil untuk menjadi gembala atau menjadi orang-orang yang bisa menuntun, memperhatikan, memastikan sesama ada di dalam Kristus dan melakukan apa yang Kristus kehendaki. Lalu bagaimana kita menggembalakan, atau bagaimana kita harus melakukan tugas penggembalaan itu? Kita mulai dari rumah. Orang tua menggembalakan anak-anaknya dengan kasih, dengan didikan rohani dan teladan hidup. Orang tua memberi makan iman anak-anak dan menuntun mereka untuk senantiasa ada di jalan Tuhan. Di tempat kerja, kita juga bisa melakukan tugas penggembalaan ini menjadi saksi Kristus dengan menunjukkan kepedulian kita, kejujuran kita, dan menjadi terang di tengah-tengah berbagai tekanan dunia.
menuntun orang lain untuk menghadapi penderitaan dalam keyakinan dan pengharapan yang terus ada kepada Kristus. Dalam lingkungan sosial, kita juga bisa menjadi gembala bagi sesama kita. Ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang mau merangkul, mau ada bersama-sama dengan mereka yang tersesat, kita memperhatikan mereka yang terluka, mereka yang penuh dengan kepahitan hidup. Kita ada membawa harapan kepada mereka yang putus asa. Dalam konteks itulah kita dapat menjalankan panggilan kita untuk menjadi gembala bagi sesama. Sebagai gembala-gembala khusus di gereja, para pendeta, para penatua, diaken, majelis jemaat juga memiliki tugas yang maha besar. Dalam kekhususan yang ada ini, tuntutan kepada kita jauh lebih besar daripada jemaat sebenarnya. Agar kita hadir sebagai saksi Kristus yang tidak hanya mampu berkata-kata, tetapi menularkan kasih Kristus itu kepada sesama melalui pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Dalam tubuh kemajelisan, ini memang harus kita introspeksi ya, di semua tempat pada umumnya. Dalam kita bekerja, dalam kita melayani, fokus kita adalah untuk Tuhan, untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Jadi berhenti sudah dengan soal-soal bagaimana kita saling bersaing satu dengan yang lain, kita saling melihat kekurangan kita, untuk pada akhirnya kita jadikan itu sebagai hal untuk menekan, untuk saling menekan, untuk saling menganggap remeh. Tidak. Kita dipilih, dikhususkan sebagai orang-orang yang melayani di gereja untuk menjadi gembala yang bukan hanya pintar bicara, tapi mampu menjadi teladan yang hidup bagi siapapun. Sudah banyak di luar sana protes-protes yang muncul dari tubuh jemaat secara khusus karena melihat kualitas diri para gembalanya tidak dapat dicontoh. Perilaku hidupnya jauh dari kehendak Tuhan. Ada yang majelis yang masih tukang mabok. Pendeta juga ada yang tukang mabok sama. Ada pelayan-pelayan yang masih tukang selingkuh. Semua kalau di Prehowar tidak ada. Kalau di tempat lain ini ada. Bermain dalam senyap, main cantik orang bilang. Tapi itu ada dalam tubuh kemajelisan kita. Jadi Bapak Mama, berhati-hatilah karena dalam panggilan-panggilan yang khusus ini ada tanggung jawab besar yang Tuhan berikan pada kita. Dan kalau kita menyesatkan orang lain, maka hukuman kita lebih berat daripada orang lain, orang-orang yang kita pimpin. Jadi memang firman Tuhan ini bicara kepada kita semua tanpa terkecuali. Tuhan minta kita semua untuk menjadi gembala. Gembala bukan soal jabatan, Bapak Mama, tapi ini soal kasih. Yesus tidak berkata, kalau kamu hebat, pimpinlah umatku. Tapi yang dia katakan, kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi pertanyaan penting yang harus kita bawa pulang adalah, apakah saya, Bapak Mama semua, mengasihi Tuhan Yesus? Kalau kita menjawab, ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau, maka Yesus katakan pada kita, gembalakanlah domba-domba. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita menanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan NKB 200 bait 2 dan 3. Katakan Kristus dengan kasih-Nya, yakinlah bahwa masih banyak orang. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami dapat mendengarkan firman-Mu
pada kesempatan ibadah saat ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami akan siapa kami. Berkenanlah untuk mendengarkannya dan mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Untuk mengiringi pemberian persembahan kita nyanyikan PKJ 146. Shalom. Kita akan mendengarkan warta jemaat GKS Jemaat Trotoar Minggu 4 Mei 2025. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan shalom. Baik Bapak Ibu, keluarga Bapak Agustinus Muhammad lingkungan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita ikrarkan ke-12 pasal pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya kepada Allah. Bapak Ibu, pulanglah ke kehidupan kita masing-masing, jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari mengakhiri ibadah kita dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 346 bait 1 dan 2. Tuhan Allah beserta engkau.